Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, jumpa kembali dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Tentu ini adalah hari yang sangat berbahagia kalau Tuhan memilih saya untuk sharing kepada jemaat GBI REM dimanapun Anda berada. Senang, sekali lagi saya ingin katakan senang berjumpa dengan saudara. Mari sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami tetap punya antusias yang luar biasa untuk beribadah. Walaupun kami tidak berjumpa secara langsung, tetapi melalui tayangan media ini, kami juga merasakan hal yang sama, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa kalau Kau pilih hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi mulut bibir lidah hamba-Mu, apa yang sudah hamba persiapkan, biarlah itu menjadi lebih dan bahkan sempurna oleh karena karya Roh Kudus yang menyeberangkan setiap perkataan hamba-Mu ke telinga dan hati mereka yang mendengar, yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami siap menikmati kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap menikmati berkat-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang satu tema yang berjudul kontraflow, atau biasa kita terjemahkan dengan terjemahan bebas, lawan arus ya, melawan arus. Kontraflow seperti kalau pagi-pagi di tol ya, suka dibuka satu jalur khusus dari Bogor ke Jakarta, atau juga mungkin ketika situasinya saudara sedang main di sungai yang deras, saudara akan mengikuti alur jalannya air sungai, dan kita mulai berkata satu sama lain, lawan arus dong, yuk kita pulang, dan lain sebagainya. Nah itulah yang terjadi hari-hari ini di dunia ini.
Kita sedang diterpa oleh arus yang begitu besar, yang sedikit-sedikit kalau ada masalah, salah-salahinnya COVID, salah-salahinnya batuk COVID, flu COVID, sakit perut COVID, sakit kepala COVID. Jadi kita sudah terpola bahwa segala sesuatu yang menyeramkan itu benar-benar bagaikan arus yang sedang datang menghantui pikiran semua orang. Tapi saat ini saya ingin katakan orang percaya jangan lagi dihantui oleh serbuan atau arus-arus apapun yang datang ke pikiran saudara yang bisa melemahkan hati. Karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obatnya. Jadi isi hal-hal yang gembira di pikiran saudara, di hati saudara, di perkataan saudara, di tindakan saudara. Dan itu juga berlaku bagi saya. Nah, mari kita lihat dasar firman Tuhan hari ini tentang kontraflow. Di dalam Roma 12 ayat 2, ini menjadi dasar saya memilih firman Tuhan yang akan saya sharing kepada saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, singkat saja, hari ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan bagaimana agar kita dapat melawan arus dunia ini. Yang pertama, saya suka sekali satu peristiwa yang terdapat di dalam 1 Samuel 26 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Saudara, ini peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Di mana Daud tinggal satu langkah lagi, dia akan menjadi seorang raja yang hebat. Raja yang memimpin bangsa Israel. Saudara, di mana salahnya Abisai sebagai orang yang mengabdikan dirinya kepada Daud? Dia sedang dan akan melayani rajanya, akan melakukan tugasnya dengan benar, yaitu menancapkan tombak di kepala musuh Daud. Tapi ada hal yang aneh di sini. Daud tipe orang yang gak mau buru-buru ya, kayaknya dapat berkat. Dia tenang dan dia mungkin memikirkan segala sesuatu. Lalu dia mengeluarkan satu ucapan yang sangat mungkin menyakitkan hati Abisai. Daud bilang dalam terjemahan bebas ya, seperti gini, Abisai, lu jangan macem-macem. Ini Saul raja yang dipilih Tuhan. Gua gak mau nyakitin dia. Gua gak mau dihukum Tuhan. Lihat, di tengah arus yang begitu luar biasa, dia harusnya lawan arus dengan menghantam Saul yang didapati sedang tertidur, tapi dia ada di situ dengan tujuan memburu Daud. Dari sini saya belajar, orang-orang yang mau melawan arus adalah orang-orang yang harus memiliki pikiran yang benar. Saudara, saat-saat ini kita nggak bisa melakukan apapun kalau pikiran kita nggak benar. Kalau kita lihat orang sedikit negatif, lihat orang diberkati Tuhan negatif, lihat orang juga lihat kok hidupnya terpuruk negatif. Janganlah. Belajarlah dari Daud. Kesempatan, peluang emas. Dia sia-siakan karena dia memakai pikiran yang benar. Dia menghormati Tuhan yang telah mengangkat Saul. Tuhan Yesus pun juga mengajarkan kepada kita. Ketika orang-orang mulai mencobai dan bertanya hukum apa yang paling besar di dunia ini, Tuhan Yesus hanya menjawab sederhana, kasihilah Bapakmu di surga, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan apa yang kita punya. Dan yang kedua dia katakan, kasihi juga sesamamu, seperti engkau mengasihi diri. Bahkan lebih dari situ, mengasihi tampaknya tidak cukup, kalau kita tidak mengisi kasih kita kepada Tuhan dan sesama, dengan sikap hormat. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau punya pikiran yang benar, mulailah mengasihi dan menghormati Tuhan. Mengasihi dan menghormati sesama, seperti diri kita sendiri. Ingat ya, ada dua hal yang berbeda ketika kita mengasihi Tuhan, lalu kita pulang, kita tetap melakukan tindakan-tindakan duniawi, itu namanya kita mengasihi dengan tidak menghormati. Ketika kita bilang mengasihi istri kita, lalu pulang mengganggu istri orang lain, itu namanya kita mengasihi istri, tidak menghormati istri kita. Jadi ini bagian yang penting. Perubahan hidup kita akan terjadi jika kita berani untuk mengubah pola pikir kita. Dengan demikian kita dapat melawan arus negatif. Jadi awalnya
ubah pola pikir kita. Change your thinking, change your life. Nah, begitulah ya. Di tengah pas-pasannya bahasa Inggris saya masih bisa katakan itu kepada saudara ya. Jadi sahabat GBI Rem dimanapun kau berada, maupun para penonton lainnya ya yang mungkin simpatisan GBI Rem, kalau kita mau lawan arus dunia yang keras ini, yang pertama, pakai pikiran yang benar. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan kalau kita mau melawan arus dunia ini. Lukas 16 ayat 10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wow. Orang bertanya, Pak Pendeta, kenapa sih pilih ayat ini? Ya, saya pilih ayat ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang ingatkan saudara dan saya. Di tengah arus negatif, arus dunia yang begitu keras menerpa saudara. Saudara nggak akan pernah bisa melawannya tanpa saudara dan saya mulai melakukan hal-hal kecil, yaitu kesetiaan kepada Tuhan. Jadi dari sini saya melihat, Tuhan mau kita tidak hanya punya pikiran yang benar, tetapi juga lakukan tindakan yang benar. Tindakan yang benar ya seperti itu. Setia dalam perkara kecil, ya kan? Jujur dalam perkara kecil, maka saudara akan melihat hal-hal yang besar, nilai yang tak terukur oleh hati, pikiran, perbuatan kita akan Tuhan sediakan. Nah, apa itu perkara kecil atau tindakan-tindakan yang benar? Tindakan yang benar itu adalah tindakan seperti yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21. Tindakan yang benar adalah tindakan yang berani mengambil risiko, sehingga berani berkata dalam hidupnya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi actionnya itu juga positif gitu ya. Actionnya itu juga benar, bukan action yang ketika kita bilang kita punya pikiran benar, tapi kelakuannya nggak benar. Yang bingung siapa? Yang bingung orang. Lihat hidup kita hari Minggu, dari ibadah pertama sampai akhir ada di Ciputra, ada di Dan Mogot. Tetapi begitu pulang, tindakannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang punya tindakan yang benar. Kenapa orang banyak takut melakukan tindakan yang benar? Karena dia nggak berani ambil risiko. Sementara Paulus katakan di dalam Filipi 1:21, dengan jelas dia berani ambil risiko, bahkan kematian menjadi keuntungan. Yang kedua, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang melakukan tindakan yang benar, dia pasti akan selalu memikirkan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 37. Orang-orang yang punya tindakan yang benar, dia akan mempertahankan integritas atau memiliki komitmen. Bukankah Tuhan Yesus bilang begini, hendaklah ia di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar dari itu, dari si jahat, syaiton nirojim, dari setan, diabolos, bolis, saudara. Jadi jelas, hidup dengan integritas yang tinggi akan menuai banyak risiko. Tetapi, saudara dan saya, itu adalah senjata kita untuk melawan arus. Ya, jadi jelas sekali lagi saya katakan, hidup dengan integritas yang tinggi akan menuai banyak risiko. Tetapi itulah senjata kita untuk melawan arus dunia yang negatif ini. Jadi dua prinsip sederhana hari ini sudah kita dapat. Kalau kita mau melawan arus, yang pertama saudara dan saya harus memiliki pikiran yang benar. Haleluya. Yang kedua, kalau engkau mau melawan arus, saudara dan saya harus punya tindakan yang benar. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi jangan pernah takut menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan ya. Saudara yang hari ini masih bergumul, belum dapat pacar, lalu arus mengatakan, lu gak bakal laku deh, lu gak bakal bisa punya pacar, hidup lu begitu-begitu aja. Hari ini katakan, oh haleluya, darah Yesus keluar kau, saya pasti dapat jodoh yang luar biasa, karena mulai hari ini saya pakai pikiran dan tindakan yang benar. Atau mungkin hari ini orang berkata, perusahaan lu tuh gak bakal maju, susah sih, soalnya lu tahu kan dunia hari-hari ini berat, semua menjanjikan yang begitu mewah dan lain sebagainya. Akhirnya orang nipu juga. Saya ingin katakan buat saudara yang sedang usaha, dan usaha sepertinya mengalami kemunduran, terus pakai pikiran yang benar. Dan ketika saudara berani pakai pikiran yang benar, lalu mulailah bertindak yang benar.
Saya berkata kepada saudara, jika rumah tanggamu goyah, jika rumah tanggamu menghadapi begitu tantangan, pakai pikiran yang benar, pakai tindakan yang benar. Saya berkata kepada saudara, jika hari ini saudara mengalami hubungan juga yang gak baik, mungkin dengan kakakmu, adikmu, iparmu, mertuamu, dan lain sebagainya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pakai pikiran yang benar, pakai tindakan yang benar. Daud memakai pikiran yang benar, menghormati, menghargai, ada kuasa Tuhan dalam hidup Saul. Saudara, ini jelas sekali kita belajar tadi, dengan jelas dikatakan juga, ya Tuhan Yesus kita sendiri mengatakan, kalau engkau mau melakukan tindakan yang benar, mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Dua prinsip sederhana. Dan prinsip yang terakhir, mari kita lihat Matius 5 ayat yang ke-16. Jadi ini pesan Tuhan Yesus lagi. Ketika saudara sudah punya pikiran benar, ketika saudara dan saya sudah menancapkan di dalam diri kita masing-masing, pikiran gue mesti benar, tindakan gue mesti benar. Ya, jadi orang harus lihat. Nah, Matius 5:16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Wah, ini perintah loh. Jadi 3 ayat ini semuanya perintah. Bahkan ayat dasar kita juga perintah. Ya, firman Tuhan kalau perintah, berarti perintah itu harus dijalankan. Karena di bagian lain kita hanya seorang prajurit. Kita hanya kerjakan tanggung jawab kita. Hal-hal makanan dan lain sebagainya urusan komandan. Nah, dari ayat ini, saudara, saya coba merenungkan. Tuhan Yesus memberi pesan kepada kita. Jangan cuma pikiranmu yang benar. Jangan cuma tindakanmu yang benar. Tetapi saudara dan saya harus memiliki dampak yang benar. Jadi kita klaim ini kita benar. Kita klaim action kita benar. Tapi orang gak merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Oleh karena itu saudara dan saya harus berpikir sedemikian rupa agar apa yang kita kerjakan menghasilkan dampak yang benar, dampak yang positif. Seperti apa yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang saudara dan saya kerjakan, apapun juga yang dikerjakan GBI Rem ini, harusnya dikerjakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan saudara dan saya, memuliakan manusia. Oleh karena itu marilah kita mengerti setiap dampak hasil dari perbuatan kita. Jadi apa yang akan kita kerjakan, kita harus berpikir bahwa ini saya kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk kamu. Karena kalau untuk Tuhan, pasti berkatnya jadi untuk kamu dan untuk saya. Lalu yang kedua, orang yang mau mengerti, orang yang mau memiliki dampak yang benar, maka dia juga berpikir terus menjadi berkat bagi sesama. Kenapa? Dengan Galatia 5, 22-23. Saudara bisa baca di layar ini. Jadi jelas kontraflow sedang terjadi di dunia ini. Gak usah kejauhan lah ke dunia. Kontraflow sedang terjadi di Indonesia. Lalu itu kita bilang masih kejauhan. Kontraflow sedang terjadi di kota saudara. Masih kejauhan. Mari kita mulai dari yang paling dekat. Kontraflow akan terjadi di rumah tangga kita masing-masing. Ketika bagian hidup atau orang-orang yang ada di lingkungan rumah tangga kita, di Yerusalem kita, mulai tidak sama pola pikir, mulai tidak sama pola tindakan, mulai tidak sama berpikir akan dampaknya. Saudara dan saya, mari kita sekarang samakan. Kita samakan. Agar setiap arus busuk, arus buruk, arus negatif yang coba masuk ke dalam kehidupan keluarga saudara, mulai memecah belah antara hubungan suami, istri, dan anak, mari kita mulai. Mari kita mulai. Kita mulai dengan Daud yang mengajarkan kita untuk punya pikiran yang benar. Mari kita mulai dengan apa yang diingatkan Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita mulai setia dalam perkara yang kecil. Mari kita ingat dan kita mulai seperti apa yang Tuhan Yesus mau, supaya saudara dan saya terus menghasilkan buah. Demikianlah terang Kristus harus bercahaya lewat perbuatan kita, agar Bapa di surga dimuliakan oleh orang yang melihat hidup kita. Sahabat, jemaat Rem yang luar biasa, percayalah, dampak dari hidup yang benar akan menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar 3 prinsip sederhana. Saya mengulangi lagi.
Karena kesempatan yang indah ini harusnya menjadi berkat bagi kita semua. Kontraflow, lawan arus. Kita sudah mendapat 3 jawaban dari pertanyaan bagaimana agar kita bisa melawan arus dunia yang negatif ini. Yang pertama, saudara, miliki pikiran yang benar. Yang kedua, miliki tindakan yang benar. Yang ketiga, miliki dampak hidup yang benar. Karena dengan demikian, saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk jangan pernah lelah, jangan pernah kendor, tetap semangat dan yakin bahwa berjalan bersama Kristus, saya, saudara, cakap menanggung segala perkara. Dan apapun yang membuat engkau goncang, ingat selalu Filipi 4 ayat 19. Dia Tuhan, dia Bapa yang akan memenuhi keperluanmu, memenuhi kebutuhanmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Dan terima kasih, saya percaya saudara kalau mau buka telinga dan hati di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana, saudara pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan mari saudara, jika saudara menikmati firman Tuhan ini, kita tunduk kepala, kita berdoa, kita kembali mengingat ulang apa pesan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba sungguh sangat amat mengucap syukur. Kalau hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Dengan bahasa yang sangat sederhana kami percaya Tuhan. Waktu kami buka hati dan telinga kami, maka yang sederhana akan membuat kami kaya. Kami percaya waktu yang singkat ini hanya terjadi pada saat kami menikmati firman. Tetapi waktu kami buka telinga dan hati kami, maka yang singkat akan selalu ada di seluruh sepanjang waktu kehidupan kami. Kami percaya firman yang masuk ke dalam hidup kami tidak akan pernah keluar dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan dan akan mengalahkan dunia yang terus menyerang anak-anakmu. Sahabat-sahabat, jemaat GBI Rem, dimanapun kau berada, ingat 3 prinsip ini. Kalau kau sedang mengalami tantangan, hambatan, tekanan, arus yang begitu keras, yang membuat keluargamu goyang, hubungan suami istrimu goyang, dengan anak-anak goyang, perusahaanmu goyah, bahkan terancam bangkrut, sekolahmu terancam, dan lain sebagainya. Itu semua sudah dirancang oleh dunia yang begitu keras, mengalirkan aliran-aliran yang akan menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi hari ini dengar baik-baik. Kita belajar dari Daud. Dia mengalahkan semua arus jahat dengan pikiran yang benar. Dan kalau itu menjadi kerinduan, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa di tempatmu masing-masing. Katakan, Tuhan, aku tahu persoalan ini berat, tapi aku ingin memulainya dengan pikiran yang benar. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan jelas. Mari mulai setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Dan kalau itu juga menjadi pergumulanmu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Sambil kau berdoa, Tuhan, ajar saya tidak lari. Ajar saya tidak kabur. Ajar saya tidak kendor dalam mencintaimu. Meskipun keadaan sepertinya bagaikan arus yang deras menerpa kehidupanku. Katakan, aku gak akan menyerah Tuhan. Aku gak akan menyerah. Oh haleluya. Terus naikkan doamu. Katakan, aku mau punya pikiran yang benar, tindakan yang benar. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, hendaklah demikiannya, hendaklah saudara dan saya menghasilkan cahaya kemuliaan yang hebat dalam hidup ini sehingga Bapa di surga dimuliakan. Kalau itu menjadi kerinduanmu, siap menjadi saksi Kristus, memperlihatkan ada buah roh dalam hidupmu, berani mengatakan bahwa apapun yang kulakukan untuk Tuhan. Kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa, katakan, Tuhan, ini aku milikmu. Aku mau hidupku berdampak bagi banyak orang. Katakan itu dalam doamu. 1-2 menit. Untuk 3 poin ini saudara boleh berdoa. Saudara boleh katakan, aku mau punya pikiran benar. Aku mau punya tindakan benar. Aku mau hidup berdampak dengan benar. Maka engkau akan melihat. Pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudusnya akan membawa engkau pada level iman yang setiap hari menjulang naik ke atas, tidak akan pernah turun. Terima kasih Bapa, hamba telah menyelesaikan, hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar bersama-sama, inilah menjadi vitamin rohani kami. Inilah vitamin yang terus mengangkat kami percaya dengan harapan kami kepada Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita berpisah, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, ingatlah selalu kebenaran firman Tuhan yang berkata. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dia Bapa yang telah menyelamatkan kita lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga Bapa yang telah menuntun, menghibur kita melalui penyertaan Roh Kudusnya selalu dan selalu. Memberkati kita. Memberkati GBI Rem. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.